Maka kalau lihat dari peta perempat final seperti ini akan menjadi sebuah pertandingan yang sangat menarik, menegangkan. Dan kalau kita lihat tren Qatar 2022, kejutan selalu mungkin tersaji. Jadi apakah kita berani memilih yang biasa-biasa saja atau yang secara normal akan lolos ke semifinal? Hati-hati dengan prediksi Anda, teman-teman Gocek.l, karena tren Qatar 2022 ternyata ada banyak kejutan. Walaupun kalau sudah masuk semifinal sepertinya akan menjadi milik dari tim-tim yang selama ini menjadi favorit atau kekuatan tradisional sepak bola dunia. Oke, balik lagi di Gocek.l. Kali ini bukan mau bahas sepak bola ludah-ludahan atau pukul-pukulan yang berbuah kartu merah. Saya tetap akan bahas tentang Piala Dunia karena Piala Dunia sedang memasuki babak yang makin memuncak. Tentu saja akan saya mereview tentang babak 16 besar. Tadinya saya berpikir Jepang lah yang akan memberikan kejutan. Tapi saya pikir walaupun tersingkir oleh Kroasia dengan adu penalti, Jepang tampil sangat luar biasa. Bagaimana mereka menunjukkan kelasnya. Mereka tidak duduk di bawah ditekan oleh Kroasia, tapi secara permainan menurut saya sih Jepang sangat merepotkan Kroasia. Determinasi mereka, kecepatan mereka, tempo tinggi, intensitas, keberanian mereka, mentalitas, kepercayaan dirinya luar biasa. Saya pikir hanya memang adu penalti Jepang gagal mengeksekusinya dengan baik. Tapi menurut saya Jepang sudah menunjukkan kualitas Asia atau membanggakan sepak bola Asia. Dan ternyata kejutan paling besar di Qatar 2022 ini adalah milik Maroko. Karena Maroko yang sebetulnya kurang diperhitungkan sejak awal, apalagi pelatihnya baru menangani Walid Regraoui, baru menangani Maroko sejak Agustus, ternyata bisa mengalahkan Spanyol di babak 16 besar dan lolos ke perempat final. Artinya Maroko menjadi negara Afrika keempat yang bisa tampil di babak perempat final. Setelah Kamerun tahun 90, era Roger Milla dan kawan-kawan, lalu Senegal di 2002, El Hadji Diouf, lalu juga itu generasi El Hadji Diouf, lalu ada Ghana 2010, Asamoah Gyan, dan kali ini ada Maroko di 2022 menyingkirkan Spanyol. Spanyol tampil dominan, Spanyol tampil menekan, bahkan garis pertahanan mereka seringkali melewati garis tengah. Jadi bisa 50 meter di depan gawang mereka Spanyol, possessionnya unggul, dominan, peluang begitu banyak, passing bisa mencapai 1000 lebih, tetapi mereka kalah adu penalti oleh Maroko. Maroko memang patut diacungi jempol, mereka bermain dengan konsep bertahan dulu, hampir 11 pemain kadang turun atau 10 pemain lapangan turun di depan area penalti mereka, begitu penuh lapangan permainan, lalu mereka kalau mendapatkan kesempatan berani counter attack cepat, berani serangan balik cepat, mereka juga berani duel. Jadi kelebihan dari Maroko adalah keberanian mereka untuk duel-duel dan beberapa kali duel mereka menang. Lalu kecepatan pemainnya dalam serangan-serangan individu, serangan-serangan single di wilayah pertahanan Spanyol, ajak lari pemain Spanyol, itu merepotkan pertahanan Spanyol beberapa kali. Dan akhirnya mereka mendapatkan sebuah kesempatannya di adu penalti. Memang sebuah perjuangan yang heroik, jadi saya lihat memang mereka lebih punya tekad yang lebih kuat pada saat adu penalti. Spanyol yang frustasi karena dalam waktu normal dan extra time tidak bisa mencetak gol dan mereka harus dipaksa masuk ke babak tendangan penalti. Jadi selamat buat Maroko, luar biasa. Prestasi yang fenomenal dari tim-tim Afrika yang bisa mencapai perempat final.
makin bertambah, ada 4 negara, Kamerun, Senegal, Ghana, dan sekarang adalah Maroko. Maroko sendiri tidak bisa dipandang enteng karena mereka juga punya deretan pemain yang luar biasa menurut saya. Ada Yasin Bono, penjaga gawang yang lahir di Kanada tapi saat ini memperkuat Sevilla. Ada Roman Saiz, kapten kesebelasan yang juga sangat luar biasa kepemimpinannya. Dia main untuk Besiktas Turki. Lalu ada tentu saja Achraf Hakimi, pemain paling fenomenal, bintang Maroko saat ini, lahirnya di Madrid, lalu besar di Akademi Madrid, sempat memperkuat Dortmund, bersinar di Inter, dan kali ini bermain untuk PSG. Itu Achraf Hakimi. Juga jangan dilupakan Hakim Ziyech. Hakim Ziyech yang juga sangat merepotkan, bersinar di Ajax dan kini memperkuat Chelsea. Jadi nggak bisa dianggap sepele memang Maroko ini pemain-pemainnya. Pemain-pemain yang luar biasa dan mengangkat kebanggaan bagi Maroko. Kini ada di babak perempat final. Maroko akan menghadapi Portugal. Lalu kemudian perempat final lainnya adalah Inggris menghadapi Prancis, Belanda menghadapi Argentina, dan Kroasia menghadapi Brasil. Kalau seperti ini maka kuda hitamnya, tim yang paling mengejutkannya tentu Maroko. Maroko nyelip di antara 7 negara lain yang memang dianggap secara kekuatan tradisional sepak bola ya kekuatan tradisional sepak bola dunia. Kroasia kan dulu adalah pecahannya Yugoslavia. Jadi ada di perempat final bukan hal yang baru bagi Kroasia. Apalagi 2018 di Rusia, Kroasia adalah finalis kalah oleh Prancis. Maka kalau lihat dari peta perempat final seperti ini akan menjadi sebuah pertandingan yang sangat menarik, menegangkan. Dan kalau kita lihat tren Qatar 2022, kejutan selalu mungkin tersaji. Jadi apakah kita berani memilih yang biasa-biasa saja atau yang secara normal akan lolos ke semifinal? Hati-hati dengan prediksi Anda, teman-teman Gocek.wl, karena tren Qatar 2022 ternyata ada banyak kejutan. Walaupun kalau sudah masuk semifinal sepertinya akan menjadi milik dari tim-tim yang selama ini menjadi favorit atau kekuatan tradisional sepak bola dunia. Sekali lagi selamat untuk Maroko, tim yang paling mengejutkan di Qatar 2022, tapi juga kita harus memberikan apresiasi luar biasa bagi Jepang yang menurut saya tampil dengan cara yang taktik dan mentalitas kepercayaan diri, permainan yang sangat menarik. Tempo yang menarik, intensitas yang menarik, pendekatan taktikal pelatih yang juga sangat menarik. Hajime Moriyasu. Sekali lagi tetap di Gocek.wl, nantikan informasi-informasi lainnya dari Qatar 2022. Tetap jadi solusi dan bukan polisi sepak bola. Ciao.